Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Judi Afriandiko, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Padang Pariaman. Saya mengajar di SMPN 1 2 kali 11 Senam Limpung dengan Bapak Fasil, yaitu Pak Safrinaldi, dan pengajar praktek saya adalah Ibu Mutia Saberko. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching dalam supervisi akademik sesuai dengan tugas modul 2.3, dan saya akan ditemani oleh salah seorang teman sejawat saya, yaitu Ibu Ulfatmi Agus, yang akan menjadi objek pengamatan saya nanti. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kepada percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Bu Ulfa hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu Ulfa ya. Oke. Baik, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi nih Bu Ulfa. Ya. Oke. Percakapan ini dilakukan sebelum kita melakukan observasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nantinya. Kemudian adapun tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi nanti Ibu Ulfa jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ulfa lakukan. Jadi kita lakukan pra-observasi ini untuk mengevaluasi nanti. Kemudian kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam kegiatan observasi. Baik Bu Ulfa, ada beberapa pertanyaan di Bu Ulfa. Kira-kira nanti pada saat observasi nih, materi apa nih yang akan Ibu Ulfa sampaikan? Materi yang akan saya sampaikan pada saat observasi adalah mengenai pengenalan perangkat keras pada pekerja. Pengenalan perangkat keras ya. Oke. Kira-kira nih apa tujuan dari pembelajaran Ibu Ulfa nanti pada saat observasi? Tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di perangkat keras, siswa mampu mengetahui spesifikasi yang ada di perangkat keras, dan siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras. Berarti ada tiga ya Bu Ulfa ya, tiga ada tujuan ya, tujuan pembelajaran. Ya. Dari tiga tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu Ulfa lakukan ini apa nih? Area pengembangan yang saya ingin capai adalah saya ingin siswa ini mengetahui tentang komponen-komponen apa saja yang ada di perangkat keras komputer. Contohnya seperti CPU, mouse, keyboard, monitor, dan lain sebagainya. Oke, berarti Ibu Ulfa dalam strategi apanya? Berarti sistem apa ini? Unplug atau teori ya? Ya, Oke, unplug. Langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang Ibu Ulfa lakukan nanti nih pada saat observasi ini? Sesuai dengan modul yang saya buat, langkahnya adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya mengupayakan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswa. Oh baik, luar biasa sekali. Berarti pembelajaran yang akan Ibu Ulfa lakukan nanti adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang berpihak kepada murid. Iya. Ya, berpihak kepada murid dengan melakukan pengelompokan nanti ya, tugas kelompok nanti ya. Oke, sangat bagus sekali Bu Ulfa. Mudah-mudahan nanti terrealisasi. Kemudian Bu Ulfa, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan nih? Saya akan melakukan observasi ini pada hari Rabu sekitar jam 11.40 siang sampai 14.10 siang. Berarti observasi kita hari Rabu, Ya. kelas berapa? Kelas 7D. 7D ya? Ya. Jam siang ya, Ya. jam 11 ya. Ya. Oke. Saya nanti akan datang ke kelas Bu Ulfa pada hari tersebut, akan melakukan observasi. Kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas sesuai dengan rencana pembelajaran Ibu Ulfa nanti. Oke. Kemudian dalam proses pembelajaran Ibu Ulfa, terkadang kita menemukan kendala atau hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan rencana kita nih. Nah,
menurut Bu Ulfa nih apa kemungkinan kendala Bu Ulfa nih untuk observasi besok nih? Kendala yang sering saya rasakan adalah susahnya siswa ini diatur dalam pembelajaran, dan susahnya siswa ini fokus terhadap suatu pembelajaran. Contohnya seperti cepat bosan, Cepat bosan ya, ya meribut ya, ya keluar masuk kelas gitu. Iya, iya. Berarti mungkin semua kendala guru seperti itu Bu Ulfa ya. Anak kurang fokus dalam pembelajaran, Apalagi sering kalau meribut, ya, ya. apalagi kalau pembelajaran siang. Pembelajaran siang ya. Ya. Oke. Dengan kendala-kendala tersebut, Bu Ulfa, kira-kira bagaimana cara Bu Ulfa mengatasi nih supaya tidak terjadi kendala ini? Apa yang harus Bu Ulfa lakukan nih? Yang solusinya adalah saya Ya, akan, solusinya. ya, sebelum pembelajaran dimulai saya akan melakukan ice breaking atau pemanasan ataupun game. Saya akan memberikan game, ice breaking atau pemanasan supaya siswa ini tidak terlalu fokus atau tidak terlalu cepat bosan terhadap satu pembelajaran tersebut, apalagi pembelajaran siang. Oh iya, berarti solusi dari Bu Ulfa akan melakukan ice breaking ya, supaya siswa ini lebih fokus lagi ya untuk dalam belajar dan lebih semangat karena jamnya jam siang ya. Ya. Oke. Sekarang kita berbicara tentang komitmen nih Bu Ulfa, komitmen dari rencana kegiatan yang Ibu Ulfa sampaikan tadi. Kira-kira bagaimana nih tanggung jawab Ibu Ulfa dalam pembelajaran yang sesuai dengan rencana Bu Ulfa tadi? Bagaimana Bu Ulfa untuk pembelajaran tanggung jawabnya? Saya akan melakukan pembelajaran sebaik mungkin, Ya. sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan sebelumnya, ya, dan yang tertera dalam modul yang telah saya buat sebelumnya. Iya, iya. Dan saya juga akan memulai menjadi guru inovatif dan kreatif. Oke, luar biasa sekali. Kita berusaha ya Bu Ulfa ya, untuk menjadi guru yang kreatif, inovatif ya. Oke. Ini terakhir Bu Ulfa, apa harapan Ibu Ulfa nih untuk supervisi besok nih, hari Rabu nih, apa harapan Bu Ulfa? Harapan saya adalah semoga semua yang telah saya rencanakan atau telah saya laksanakan atau belum dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik, dan kita semua diberi kesehatan supaya dapat melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Oke. Berarti harapan Bu Ulfa, mungkin harapan saya juga Bu Ulfa. Mudah-mudahan pada saat observasi besok kita diberikan kesehatan, kelancaran, kegiatan itu sesuai dengan rencana kita ya Bu Ulfa ya. Dan kendala tadi bisa kita atasi ya dengan ice breaking tadi ya. Oke. Mungkin nanti setelah kita melakukan observasi, saya melakukan observasi nanti di dalam kelas, kemudian kita akan mengadakan percakapan terakhir nanti Bu Ulfa. Percakapan terakhir ini didampingi oleh pengajar praktek nanti. Oke. Pengajar praktek yaitu Bu Mutia Sadanku nanti pada kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Ulfa atas waktunya. Assalamualaikum Bu Ulfa. Baik, demikianlah percakapan pra-observasi yang saya lakukan terhadap Ibu Ulfa. Terima kasih. Kita lanjut ke video observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pembelajaran,
gambar dari keyboard tersebut. Coba gambarkan di depan gimana gambar dari keyboard tersebut. Nah, seperti itulah bentuk dari gambar keyboard dari teman kalian. Nah, fungsi dari keyboard adalah untuk alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter. Contohnya kita magnetik. Magnetik apa? Contohnya apa? Magnetik. Lain? Dan bisa kalian tuliskan itu tuh termasuk perangkat input, perangkat pemrosesan atau perangkat output atau perangkat prompt. Dan kalian tuliskan fungsi dari perangkat tersebut. Nah, dimulai dari sekarang. Tidak usah kalian buat tabelnya, kalian bergambar, kalian buat perangkat input Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan percakapan pasca observasi bersama saya Juli Afri Andeko, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Padang Pariaman. Saya mengajar di SMPN 1 2x11 6 Lingkung. Hari ini saya masih ditemani oleh teman sejawat saya sebagai observer, yaitu Ibu Ulfa yang sudah melakukan observasi pada hari Rabu di kelas 7D. Pada percakapan pasca observasi ini saya juga didampingi oleh Ibu PP saya, pengajar praktek saya, yaitu Ibu Mutia Saberko. Assalamualaikum Bu Mutia. Assalamualaikum Bu Ulfa. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja pada percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar Ibu Fari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Apakah masih ada kecemasan di
UPA ini? Masih ada sedikit bentuknya tapi tidak bisa diimbangi. Uh, Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Tapi sebelumnya Pak Eko ingin mereview kembali kira-kira langkah-langkah pembelajaran yang seperti apa yang sudah Ibu Ulfa lakukan. Kemarin itu saya melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Tetapi saya pikir belum sempurna untuk melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Jadi Ibu Ulfa sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi belum sempurna ya. Ya. Oke, tidak apa-apa Bu Ulfa, tidak apa-apa. Kita masih dalam proses pembelajaran, itu tidak apa-apa sekali. Hari ini kita melakukan wawancara pasca observasi di kelas kemarin kita sudah melakukan observasi ya, Ya. di kelas 7D ya. Ya. Semua proses pembelajaran yang Ibu lakukan sudah saya lihat dan sudah saya amati. Kemudian biasanya kita setelah melakukan kegiatan supervisi nih Bu Ulfa, pasti ada evaluasi. Nah, evaluasi ini tujuannya untuk mereview atau mengenali hal apa yang sudah bagus dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Sekarang setelah Ibu melakukan observasi kemarin, kira-kira apakah Ibu sudah mengajar sesuai dengan modul ajar yang sudah Ibu buat rencanakan kemarin? Saya pikir saya sudah mengajar sesuai dengan modul yang saya berikan pada siswa yang kemarin itu tentang pengenalan perangkat keras pada komputer. Oke. Tapi saya hanya terkendala waktu dan membuat saya keteteran saja Pak. Oke. Berarti Ibu Ulfa sudah merealisasikan ya, Ya. sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang Ibu Ulfa rencanakan kemarin ya. Oke, alhamdulillah. Gara-gara keteteran itu harus ada siswa yang ingin mengeluarkan pendapatnya tapi tidak bisa gara-gara waktunya yang kurang. Berarti terkendala dengan waktu ya, Ya. karena siswanya mungkin aktif ya, banyak siswa yang aktif waktu pada saat kalau saya lihat observasi kemarin itu banyak siswa yang aktif. Ya. Karena dia itu berarti keteteran dengan waktu gitu ya. Oke. Baik Bu Ulfa, berdasarkan yang kendala yang kemarin observasi yang Bu Ulfa lakukan kemarin, kira-kira apa rencana aksi untuk tindak lanjut dari persoalan ini? Untuk permasalahan waktu mungkin saya harus lebih berusaha lagi untuk mengatur waktu supaya tidak keteteran, dan untuk anak yang kurang percaya diri saya akan memotivasi mereka bahwa harus berani untuk mengeluarkan pendapatnya dan jangan takut salah. Yang penting kepercayaan diri itu harus terbangun supaya mereka lebih bersemangat lagi untuk belajar dan mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Oke, berarti apa namanya, komitmen waktu ya, tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Oke. Baik Bu, sekarang kita berbicara dengan komitmen nih. Dengan rencana Ibu yang dengan kendala Ibu tadi, kemudian rencana aksi ke depannya. Nah, sekarang kita berbicara komitmen. Kira-kira berdasarkan rencana Ibu yang Ibu sampaikan tadi, apa komitmen ke depannya nih? Ya, tentu saya akan secepatnya melakukan rencana saya tersebut supaya anak-anak bisa yakin dan percaya diri Oke. dalam permasalahan waktu saya. Waktu sekiranya. Kira-kira Ya. berapa waktunya Bu Pak? Eh, Dalam seminggu, sebulan, atau berapa ini? dalam waktu dalam seminggu. Dalam seminggu ya. Iya. Oke, karena Ibu Ulfa sudah menentukan kapan bisa direalisasikan, Ya. nanti saya akan memantau ulang kembali bagaimana pelaksanaan yang permasalahan yang terkendala tadi. Ya Bu Ulfa ya. Baik, ini sebagai refleksi saja Bu Ulfa. Tadi saat mengajar, saya sudah melakukan observasi ini.
berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, itu ada beberapa poin yang saya lakukan. Poin ini sesuai dengan kesepakatan rencana kita kemarin berupa di mana aspek dan strategi pengembangannya. Yang pertama, keaktifan siswa. Nah, di dalam observasi saya sudah di dalam observasi itu sudah nampak keaktifan siswanya. Terlihat sudah baik sekali dalam pelaksanaan. Terbukti bahwasanya ketika Ibu Ulfa melakukan pertanyaan itu siswa antusias untuk ke depan menjawab. Sudah nampak aktif sekali siswa. Kemudian dalam metode diskusi kelompok juga sudah nampak di sana. Diskusi kelompoknya sudah nampak, kelompoknya sudah berjalan dengan baik. Ibu Ulfa sudah memantau masing-masing kelompok, bagaimana kelompok itu bekerja, sudah nampak sekali. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, strategi pengembangan yang Ibu rencanakan kemarin, KSE, kompetensi sosial emosional, itu sudah terlihat, tetapi belum sepenuhnya. Ya, sesuai dengan pernyataan Bu Ulfa tadi, memang benar dalam penilaiannya belum sepenuhnya. Oke. Kemudian aspek yang berikutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sesuai dengan pengamatan saya pada observasi kemarin, itu sudah ada, tetapi masih belum terlihat secara sepenuhnya. Gitu. Jadi mungkin kira-kira dengan kendala ini apa nih harapan Bu Ulfa? Dengan KSE yang belum terlihat sepenuhnya, kemudian pembelajaran berdiferensiasi belum sudah terlaksana tapi belum. Apa harapan Bu Ulfa? Apa yang harus Bu Ulfa lakukan? Harapan saya akan memulainya untuk melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi secara keseluruhan gitu Pak. Biar tahu apa itu pembelajaran secara berdiferensiasi, pembelajaran secara KSE, dan gaya belajar siswa. Oke, baik Bu Ulfa. Berarti Ibu Ulfa sudah ada rencana lagi untuk perbaikan ya, untuk perbaikan tentang KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, mungkin itu saja Bu Ulfa. Rasanya untuk percakapan pasca observasi sudah. Terima kasih untuk kesediaan waktu Ibu Ulfa dan Ibu PP. Saya berharap bahwasanya Ibu Ulfa sudah berbagi pengalaman buat saya. Kemudian mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu Ulfa rencanakan, walaupun ada beberapa yang belum terlaksana gitu. Bukan belum terlaksana, mungkin sepenuhnya belum terlaksana. Mungkin bisa direalisasikan secepatnya. Kemudian dengan tujuan mungkin pembelajaran yang Ibu Ulfa lakukan mungkin lebih baik lagi. Oke. Mungkin itu saja Bu Ulfa percakapan observasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan pasca observasi dengan Ibu Ulfa. Saya berharap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi Ibu Ulfa atau teman sejawat saya dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid dan untuk memaksimalkan potensi setiap murid. Harapan saya dalam kegiatan ini, saya dapat mengembangkan keterampilan coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.